Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Zainuddin, NIM 2019-435 dari kelas Manajemen Law Firm kelas Q dan pindah ke kelas Manajemen Law Firm kelas F. Di mana dosen pengampu saya Ibu Tinuk Dwi Cahyani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen organisasi. Pertama-tama, sebelum membentuk suatu manajemen organisasi, ada hal yang paling penting yang harus kita perhatikan untuk mengembangkan atau untuk membangun suatu organisasi supaya organisasi kita itu dikenal oleh berbagai pihak dan dikenal di lapisan masyarakat tentunya agar supaya kita dapat membantu masyarakat yang ingin membutuhkan konsultasi hukum atau pendampingan hukum. Baik, kita akan masuk ke penjelasan berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen organisasi. Yang perlu diketahui pertama itu adalah planning atau perencanaan itu. Perencanaan untuk membangun suatu organisasi. Bagaimana cara memanage suatu organisasi? Butuh planning atau butuh perencanaan yang matang supaya nanti organisasi ini tidak berjalan setengah perjalanan tanpa pernah mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Makanya planning atau perencanaan ini sangatlah penting. Karena planning ini mengacu pada estimasi sumber material manusianya dan sumber yang tersedia bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan ekonomi dan efisiensi. Sehingga nanti tidak bergerak di tengah jalan. Terus prinsip yang kedua ialah organizing atau pengorganisasiannya. Bagaimana cara kita setelah berjalannya organisasi ini, bagaimana cara kita mengoperasionalkan organisasi ini dengan sebaik-baik dengan berbagai kegiatan sehingga organisasi ini bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga tidak ada alasan untuk untuk mengesampingkan suatu kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, pada prinsipnya yang ketiga adalah pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja ini mengacu pada aspek personel seperti perekrutmen, pengangkatan, dan promosi, yaitu fungsinya yang terpenting itu untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kenapa pengadaan tenaga kerja ini sangatlah penting? Karena dengan sumber daya manusia yang memadai dalam suatu organisasi itu mampu untuk mencapai tujuan dari organisasi, dari visi maupun misi organisasi tersebut, sehingga tidak ada kendala lagi untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Karena pengadaan tenaga kerja ini sangatlah penting, karena itu untuk menjadi tolak ukur dalam suatu organisasi bahwa organisasi ini memang memiliki kualitas maupun kuantitas yang memadai dalam hal dalam hal pendampingan hukum tentunya. Terus pemberian arahan. Pemberian arahan ini mengacu pada perintah yang dikeluarkan oleh manajer kepada bawahannya yang mengarahkan kegiatan administrasi. Arahan ini penting untuk diterapkan dalam suatu organisasi ketika at- bawahannya itu tidak melakukan program kerja yang tidak sesuai dengan tujuan atau visi misi dari organisasi tersebut, sehingga pemberian arahan dari atasan itu sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu organisasi. Karena dengan pemberian arahan dari manajer yang tentu manajer dalam organisasi tersebut sudah memiliki pengalaman yang begitu
banyak atau begitu luas dalam hal organisasi, sehingga dengan pemberian arahan dari manajer tersebut mampu untuk meningkatkan kualitas atau kegiatan-kegiatan yang terorganisir dalam suatu organisasi tersebut. Yang kelima adalah pengkoordinasian, yang dimana pengorganisasian ini berarti mengamankan kerjasama dan kerjasama tim antara berbagai unit dan di antara karyawan. Pengkoordinasian ini sangatlah penting ketika menjalankan suatu kegiatan, harus ada komunikasi atau continue communication antara berbagai karyawan yang berada di dalam suatu organisasi tersebut, sehingga menunjang keberhasilan dari kerja yang apa dari kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Terus prinsip yang keenam berkaitan dengan reporting atau pelaporan. Dengan adanya pelaporan, manajemen terus menginformasikan berbagai aktivitas yang terjadi dalam organisasi. Ini mungkin memerlukan tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik. Ya, yang berkaitan dengan pelaporan tersebut, perlu adanya suatu pelaporan sehingga kita mengetahui sejauh mana keseriusan dari para anggota atau para karyawan dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga ketika kegiatan ini tidak berjalan, maka adanya pelaporan tersebut kita bisa mengetahui kenapa program kegiatan ini tidak berjalan. Dan ketika program berjalan berhasil dicapai, apa mungkin ada suatu kekurangan atau suatu hal yang harus diperbaiki untuk kemudian hari, sehingga pelaporan ini sangatlah penting. Mengingat banyaknya bidang di dalam organisasi tersebut, sehingga memerlukan suatu pelaporan untuk menunjang suatu keberhasilan atau suatu report dalam suatu organisasi tersebut. Penganggaran. Prinsip yang ketujuh berkaitan dengan penganggaran. Penganggaran ini sendiri mencakup seluruh bidang administrasi keuangan. Seiring keuangan adalah darah kehidupan dari setiap organisasi, fungsi penganggaran ini sangat penting dalam berfungsinya organisasi manapun. Nah, berkaitan dengan penganggaran tersebut, tentu hal ini sangatlah penting dalam menunjang suatu kegiatan. Karena di setiap kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh suatu organisasi pasti memerlukan budgeting untuk berbagai hal yang memerlukan suatu biaya, sehingga penganggaran ini sangatlah penting. Bagaimana cara kita untuk memanage suatu penganggaran, sehingga dengan memanage suatu penganggaran kita tidak boros dalam pemakaian keuangan dalam organisasi tersebut, dan jelas sangat dan dengan penganggaran tersebut sangat jelas antara kegiatan-kegiatan dengan estimasi atau RAB-nya, pengeluaran dari biaya yang akan digunakan oleh suatu kegiatan tersebut, sehingga hal ini bersangkut paut dengan pelaporan pelaporan pada prinsip yang sebelumnya, sehingga dengan adanya pelaporan keuangan dan penganggaran tersebut bisa berkesinambungan atau berkorelasi antara satu sama lain, sehingga tidak ada miskomunikasi dalam suatu organisasi tersebut, sehingga tidak adanya tidak adanya sudut pandang yang berbeda. Nanti ketika pelaporan tidak ada, mungkin ada karyawan-karyawan yang mengkomplain uang anggaran ini kemana dan kemana, sehingga hal itu butuh pelaporan atau reporting itu sendiri dalam satu organisasi.
Nah, setelah membahas berkaitan dengan prinsip, kita akan membahaskan berkaitan dengan konsep manajemen, konsep pengaturan tersebut, pengaturan organisasi. Pertama, konsep manajemen sebagai ilmu pengetahuan manajemen dapat menjadi rujukan atau dasar ilmu pengambilan keputusan di dalam perusahaan maupun kehidupan manusia secara umum. Dengan ilmu manajemen, proses manusia bekerja sama dapat diukur dan dievaluasi. Nah, berkaitan dengan konsep manajemen tersebut, tentu dalam suatu organisasi untuk memanage suatu kerja kerjasama antara satu dengan yang lain butuh namanya suatu manajemen. Bagaimana cara kita untuk mengatur suatu hubungan atau suatu apa sebagai tolak ukur kita dalam membangun suatu koneksi itu sendiri. Konsep manajemen sebagai seni. Adapun konsep manajemen sebagai seni, manajemen ini bukan hanya sebagai teori, ilmu. Ilmu manajemen ini bergerak fleksibel seperti seni yang terkadang tidak bisa kita prediksi. Ketika kita berada di lapangan, manajemen dibutuhkan untuk bisa bekerja fleksibel dan menghadapi segala tantangan. Ya, berkaitan dengan ini banyak di dalam praktik maupun teori itu tidak sama. Padahal dalam teori kita sudah menjelaskan berkaitan dengan tahapan-tahapan ya satu, dua, dan tiga. Tapi di dalam praktik mungkin kita bisa menemukan itu tidak sinkron antara teori dan praktik. Sehingga perlunya konsep manajemen itu sebagai seni. Sehingga dengan mengkonsepkan manajemen itu sebagai seni, kita dapat berfleksibel untuk menentukan yang berada di teori sama berada di praktik sehingga kita tidak kaku dalam mengambil suatu keputusan atau menjalankan suatu kegiatan itu sendiri. Adapun konsep yang ketiga yaitu berkaitan dengan konsep manajemen sebagai profesi. Konsep manajemen sebagai profesi merujuk pada profesi manajer atau staf manajemen yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian mereka. Ya, di mana konsep manajemen sebagai profesi ini tentu setiap orang yang bekerja berhak untuk mendapatkan haknya melalui apa yang mereka kerjakan sebagai mereka tawarkan jasa mereka untuk suatu organisasi sehingga mereka berhak untuk mendapatkan imbalan dari jasa yang dia berikan terhadap suatu organisasi tersebut. Adapun konsep yang keempat sebagai proses. Manajemen merupakan sebuah cara pengelolaan yang berarti membutuhkan waktu untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini berkaitan erat dengan fungsi manajemen di dalam perusahaan. Ya, terkadang dalam dalam perusahaan kita perlu mengetahui cara pengelolaan. Sehingga dalam hal ini sangatlah berat memang dalam mengorganisasikan suatu perusahaan. Tapi dengan mempelajari cara pengelolaan melalui proses tersebut, tentu tidak ada yang mustahil untuk mengerti semua hal berkaitan dengan tata cara pengelolaan suatu perusahaan sehingga hal ini sangatlah penting sehingga kita dapat memetik suatu hasil dari proses yang kita lalui. Setelah kita membahas berkait konsep manajemen, kita beralih ke konsep fungsi manajemen itu sendiri. Adapun konsep fungsi manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, yaitu manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Namun dalam menjalankan proses manajemen, perencanaan yang dibuat tidak harus mutlak dijalankan.
Bisa saja perencanaan tersebut berubah sesuai dengan situasi yang ada. Namun perencanaan ini tetap penting dilakukan adanya rencana bisa membuat suatu konsep dengan baik sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik sehingga setiap langkah yang penting yang diambil tidak seenaknya. Nah, kenapa konsep fungsi manajemen ini fungsi perencanaan manajemen ini sangatlah penting karena ketika kita melakukan suatu hal kita sudah mempunyai patokan meskipun di dalam di lapangan patokan yang patokan yang kita sebagai patokan kita itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita konsepkan. Tapi sedikit tidak itu menjadi suatu pembatas ketika kita atau melakukan suatu kegiatan. Karena ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita tidak seenak-enaknya untuk melakukan suatu kegiatan. Sehingga ada pembatas atau konsep-konsep. Sehingga tidak keluar ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita tidak tidak keluar dalam melakukan konsep itu di luar dari konsep atau perencanaan yang kita sudah tentukan. Terus yang kedua berkaitan dengan pengorganisasiannya. Adapun menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini terdiri dari 4 tingkatan. Di antaranya adalah pembagian tugas menjadi suatu pengarahan, ada jenjang organisasi dan tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya sangatlah penting dalam pengorganisasian ini supaya suatu kegiatan itu berjalan dengan efisien dan efektif tentunya, sehingga tidak menimbulkan suatu kerancuan dalam suatu kegiatan tersebut. Atau kita kenal dengan istilah amburadul lah dalam dalam konteks Indonesia tanpa arah dan tujuan seperti ini. Terus yang ketiga fungsi kok fungsi pengarahan. Fungsi manajemen lainnya berkaitan dengan pengarahan atau briefing. Pengarahan ini diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi atau perusahaan. Sebutkan. Nah, berkaitan dengan pengarahan ini, adapun hal yang paling urgent dalam pengarahan ini untuk mengarahkan karyawan-karyawan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ketika mengadakan suatu kegiatan. Sehingga dengan adanya pengarahan tersebut, maka proses dari kegiatan itu akan berjalan dengan apa apa yang sudah kita rencanakan terlebih dahulu. Keempat, berkaitan dengan koordinasi. A- Adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Interaksi ini harus sejalin harmonis dengan semangat kekeluargaan. Nah, ketika kita melakukan suatu kegiatan di dalam perusahaan maupun organisasi, tentu kita tidak bisa melakukan sendirian. Sehingga kita harus membutuhkan orang lain. Dan di setiap organisasi memiliki suatu bidang divisi-divisi masing-masing. Sehingga ketika kita melakukan suatu kegiatan, maka kita tentunya harus melakukan suatu koordinasi dengan divisi-divisi yang lain untuk melakukan suatu kegiatan tersebut. Sehingga dengan adanya koordinasi antara satu divisi dengan divisi yang lain tentu akan akan menimbulkan suatu keharmonisasian
atau semangat kekeluargaan dalam organisasi tersebut. Ketika teman kita atau karyawan yang lain membutuhkan suatu bimbingan atau suatu bantuan, kita dengan cepat melakukan pertolongan terhadap karyawan tersebut. Sehingga hal ini akan memajukan jalannya suatu organisasi tersebut, sehingga tidak ada tidak ada tumpang tindih atau suatu keberatan dalam organisasi yang kita bangun. Pengendalian. Yang kelima berkaitan dengan pengendalian. Pengendalian yang bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, adanya pengendalian di sini saya apa menjelaskan berkaitan dengan pengendalian ini, yang dimana adanya pengendalian dalam suatu organisasi tentu akan berdampak pada kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Dengan adanya pengendalian tersebut bisa meminimalisir adanya adanya pemogokan kerja, sehingga adanya pengendalian tersebut bisa memantau setiap karyawan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam satu organisasi tersebut, sehingga sesuai dengan tujuan maupun visi misi dari organisasi tersebut. Nah, setelah membahas berkait fungsi dari manajemen itu sendiri, kita berkaitan beralih kepada company profile law firm. Adapun poin pertama dalam company profile law firm itu sendiri yaitu mengoptimalkan profil firma. Ya, dalam hal ini strategi dalam mengoptimalkan profil adalah bagaimana menyusun company profile semenarik mungkin sehingga mengundang calon klien itu sendiri. Contoh berkaitan dengan company profile ini, kita mendesain atau menggambarkan suatu firma hukum kita itu bagaimana supaya orang-orang itu tertarik dengan jasa hukum yang kita berikan. Nah, tentu hal ini ketika kita menuliskan visi misi, terus pelayanan hukum dan struktur law firm dan manfaat manfaat menggunakan law firm kita, tentu hal ini akan menarik calon-calon klien kita ketika kita apa bertujuan dan memiliki suatu manfaat yang baik dalam law firm kita itu sendiri. Terus yang kedua mempertegas identitas firma. Company branding. Company branding berkaitan dengan firma hukum itu sendiri adalah suatu entitas bisnis yang menawarkan jasa sebagai barang dagangannya. Ketika kita berbicara mengenai jasa, maka dalam law firm juga harus berbicara target pasar yang ingin di- disasar atau yang ingin menjadi satu tujuan. Semakin spesifik target pasarnya, maka spesifik pula jasa yang ditawarkan oleh kompetensi keahlian yang ditonjolkan. Nah, berkaitan dengan company branding ini, tentu hal ini ketika kita melakukan konsultasi hukum atau pelayanan hukum, tentu orang-orang atau calon klien itu atau melihat atau menganalisis berkaitan dengan company profil kita, sehingga ketika kita menawarkan jasa hukum, kita memang harus harus jujur, akuntabilitas dan berintegritas, yang itu yang diharapkan oleh para calon klien, sehingga calon klien ketika mendatangkan atau menggunakan jasa hukum di law firm kita, mereka dengan mudah terbantu dan tidak tidak perlu mengeluarkan atau berstruggle dalam suatu eh, kebingungan itu sendiri.
Sehingga dalam company branding ini ada, dalam law firm itu sendiri memang ada beberapa bidang. Ada yang di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada calon klien berkait bersengketa di lingkup perdata, kita bisa menghadirkan orang-orang yang memang berkompeten atau ahli di bidang perdata tersebut, sehingga sangat jelas apa namanya arah dan tujuan pembimbingan klien tersebut. Yang ketiga, tonjolkan profil individu. Ini berkaitan dengan personal branding. Seperti yang sekarang kita lihat, zaman sosial media sangatlah mudah diserap oleh masyarakat, apalagi orang-orang awam, sehingga mereka sangat mudah mempercayai suatu hal, entah itu hoax, fakta, dan lain sebagainya. Tentu dalam law firm kita, kita harus menonjolkan personal branding kita dengan cara yang jujur. Kita tidak boleh membuat suatu personal branding yang tidak jujur atau yang buruk. Karena karena personal branding ini orang-orang tidak melihat di firma atau kantor hukum mana dia bertugas, tapi orang-orang melihat personal di dalam firma hukum itu. Apakah orang yang berada di lingkup law firm itu mempunyai suatu kejujuran, beretikat baik, dan lain sebagainya. Mereka itu menilai semua hal itu, sehingga ketika kita mereka menggunakan jasa kita, mereka tidak ragu lagi untuk menunjuk kita sebagai orang yang mendampingi dia dalam atau memakai kita sebagai kuasa hukum mereka. Nah, yang keempat, mengembangkan jaringan networking. Hal ini sangatlah penting. Jaringan ini merupakan kebutuhan utama bagi profesi avokat. Melalui jaringan, avokat dapat mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan membuka peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan klien. Nah, untuk untuk mengembangkan diri ini, tentu di era 4.0 ini sangatlah beragam tentunya, ya kan, yang dimana kita menggunakan teknologi, kemajuan kemajuan teknologi, kita bisa ngeset atau membangun suatu jaringan melalui melalui internet, terus teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita membangun suatu hubungan dengan klien maupun law firm yang lain, tentu hal ini dapat meningkatkan suatu keharmonisasian antara klien dan apa namanya antara klien dan advokat itu sendiri. Sehingga ketika kita ketika hubungan kita baik dengan klien, maka tentu hal ini juga menjadi suatu hal yang positif dalam mengembangkan law firm yang kita atau bangun itu sendiri. Dan tentu hal itu juga menambah personal branding kita di dalam di lingkup masyarakat pada umumnya. Nah, berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam prinsip-prinsip manajemen organisasi itu perlunya planning, terus organisasi, staffing, dan recruiting, terus reporting, dan anggaran. Dan hal yang paling penting berkaitan dengan networking and personal branding dalam law firm itu sendiri. Sehingga dengan adanya personal branding, terus law firm kita itu, firma hukum yang kita bangun itu akan menjadi suatu pembicaraan di masyarakat ketika kita memberikan suatu pelayanan yang baik. Sehingga dalam hal ini kita harus memberikan atau mendampingi suatu klien
dengan cara yang baik, jujur, dan tidak apa, tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.